Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing proyek P5 hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Tasya Marcelia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pembuatan teknologi tepat guna di lingkungan sekolah, yaitu dengan membuat sistem pemilahan sampah organik dan anorganik. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Langsung saja dari ujung sebelah kiri saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Putra sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya David Latif sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nabila Hansyah sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Arya Sultan Semaya sebagai noturi 2. Perkenalkan, nama saya Dina Yudhika sebagai noturi 1. Perkenalkan, nama saya Iswaningsi sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dunia Zara sebagai penjawab pertanyaan 3. Perkenalkan, nama saya Korea, saya sebagai penjawab pertanyaan 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Ramadan sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Michael Dava sebagai penjelas kendala. Perkenalkan, nama saya Kevin Rinaldi, saya di sini sebagai penjawab 2. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Gansya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Pak Rizal sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabi Barman sebagai anggota. Oke, tanpa perlu waktu yang panjang, langsung saja kita mulai ke tahap perencanaan mengapa kita memilih produk ini yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Meningkatkan jumlah pertumbuhan populasi manusia berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah. Sampah yang berlebihan membuat tempat penampungan sampah yang terbatas sampah hingga meluap ke tempat lain. Adanya jumlah sampah yang berlebihan akan menyebabkan banyaknya yang dapat mempengaruhi lingkungan maupun manusia. Kesehatan dan kebersihan akan terganggu akibat timbulnya banyak penyakit yang bersumber dari sampah yang berlebihan, sampah organik dan anorganik. Masalah lingkungan merupakan isu yang tidak bisa dihindari. Perkembangan desain materi globalisasi dan teknologi di bidang konsep dan sensor berdampak pada kehidupan manusia. Banyak sekali lahir berbagai inovasi teknologi dan perbaikan yang semuanya ditunjukkan oleh mempermudah dan membantu aktivitas manusia. Dengan perkembangan teknologi mikrokontroler dan sensor melahirkan alat bantu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selama ini kebanyakan tempat sampah masih konvensional karena mendapat satu wadah tempat sampah organik dan anorganik di tempat yang sama. Banyak juga yang sudah menyediakan tempat sampah yang berbeda antara cara organik dan anorganik. Tetapi banyak orang yang membuat sampah tidak pada tempatnya. Contoh seperti membuat sampah organik dan tempat sampah anorganik merupakan sebuah kesalahan yang mayoritas orang masih dilakukan. Masalah yang dihadapi dalam penanganan sampah ini adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang masih sangat kurang. Peningkatan itu berdasarkan kondisi seperti yang dipaparkan di atas, dibutuhkan suatu teknologi yang dapat menjawab masalah-masalah tersebut. Salah satunya dengan menggunakan teknologi prediksi dan otomatis, yaitu dengan mengembangkan sistem yang dapat mengontrol masuknya sampah sesuai dengan jenis ke dalam tempat sampah. Maka dibuat sistem pemilah sampah organik dan anorganik agar tidak Adapun beberapa tujuan dari pembuatan sistem pemilah sampah ini yaitu 1. Penelitian ini bertujuan ke alat dan bahan serta cara pembuatannya yang akan dipaparkan oleh pemateri 2. Muhammad Alfi Ramadan sebagai
materi 2 akan menjelaskan tentang alat dan bahan, cara pembuatan, cara kerja, dan kendala apa saja. Yang pertama, alatnya yaitu sensor ultrasonic HCSR 04, berfungsi sebagai memindai objek yang di depannya. Dan kedua ada sensor proximity capacity sebagai mendeteksi benda non-logam atau logam. Yang ketiga ada papan Arduino Uno R3 sebagai otak dari alat ini dan papan breadboard. Dan juga ada 2 tong sampah, 1 penutup sampah dan kayu. Dan juga ada lakban untuk merekatkan 2 tong sampah. Untuk cara pembuatannya yaitu rekatkan 2 tong sampah, lalu sambungkan seluruh kabel yang ada di alat-alat ini, papan Arduino dan breadboard, lalu tinggal dirantai. Untuk cara kerjanya, nanti kita taruh sampah di sini, lalu sensor HCSR mendeteksi ada objek di depannya. Dan jika barang itu logam, maka akan jatuh ke kanan. Jika sampah itu non-logam, maka akan jatuh ke kiri. Dan juga kendalanya, kami belum menemukan alat yang bisa mendeteksi secara detail sampah organik atau anorganik. Jadi kami menggunakan sensor HCSR untuk mendeteksi objek yang di depannya dan sensor proximity capacity sebagai mendeteksi barang logam atau non-logam. Dan juga kendala kedua, sensor HCSR ini berjalan sendiri meski tidak ada objek di depannya. Jadi terus berjalan ke sebelah kiri kanan. Nah, itu saja, sekian. Itu saja pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang mau dipertanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Saya Erlangga Prawira dari kelompok 2 ingin menanyakan apa kesulitan yang dialami dan berapa lama waktu pembuatan produk tersebut. Pertanyaannya, kami mohon waktu untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan pertama oleh Erlangga, saya akan menjawabnya. Pembuatannya itu selama 3 minggu dan kesulitannya itu dalam program codingannya. Perkenalkan, nama saya Siva Marika dari kelompok 2. Bagaimana cara menyalakan alat tersebut? Untuk menyolokkan alatnya, kita membutuhkan kabel printer. Nah, untuk karena sekarang nggak ada contoh barangnya, jadi bisa diganti menjadi menjadi power bank. Jadi power bank itu kita copot kabelnya, lalu kita sambungkan kepada kabel printer, lalu kita sambungkan kepada aktivitas tersebut. Jadi begitulah cara sistemnya bekerja. Terima kasih. Nama saya Nora Jendri dari kelompok 2. Apa manfaat dari alat itu? Saya dari Nora dari kelompok 2. Bagaimana manfaat dari sistem pemilah ini? Yaitu sistem pemilah ini dapat bermanfaat bagi lingkungan sekolah agar dapat memilah sampah dari organik dan non-organik. Manfaat dan dapat didaur ulang. Mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi, maka saya persilahkan untuk guru pembimbing kita apabila ada yang perlu ditanyakan. Juga mengenai sistem pemilah sampah. Penanya yang anggota deh, ya. Untuk anggota, kamu anggota kan? Ya. Menurut kamu sendiri, ya. Cara
nyari bahan-bahannya tuh susah atau enggak? Susah. Susah. Kenapa tuh susah? Jelaskan. Iya kan? Ibu pengen tanyanya sama siapa namanya? Fadil. Fadil susahnya yang mana? Nyari bahannya susahnya yang mana? Yang apa? Hah? Apa? Kabelnya? Kabelnya yang susah. Betul? Emang kabelnya agak susah mencarinya? Betul. Oke, lanjut lagi ya di sini ya. Sama seperti untuk yang kelompok 2 juga. Siapa sih yang mencetus atau kamu terinspirasi oleh mana ketika ingin membuat ini? Dari sekian banyaknya proyek. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin untuk ini saya sendiri yang akan menjelaskan mengapa kelompok kami lebih memilih proyek ini untuk P5 pada kali ini, yaitu karena terutama temanya kan teknologi tepat guna di lingkungan sekolah, sedangkan di sekitar lingkungan sekolah kami saja masih banyak sampah organik dan anorganik yang suka tercecer. Untuk itu kita memilih ini karena sistem ini bisa memilah sampah sendiri antara organik dan anorganik. Mungkin itu lebih mudah untuk sampah yang bisa kita daur ulang ataupun kita tidak daur ulang. Karena masih banyak orang-orang ataupun siswa di sini yang masih mengabaikan antara organik dan anorganik itu tidak bisa disatukan. Dan juga sebenarnya terinspirasi dari YouTube juga karena banyak sih sumber-sumbernya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lama sih mengumpulkan alat-alat dan bahan ini? Yang belum deh, anggota juga. Sana mana yang tadi anggota bilang anggota? Silakan. Berapa lama pengumpulannya alat dan bahan tersebut? 1 minggu. Lagi? Tadi sebetulnya sudah sih, sudah sebetulnya. Satu aja deh langkah-langkahnya. Misalkan, masa ibu yang ngasih clue-nya? Ditempelin sama apa gitu, itu kan satu-satu. Itu doang. Stop. Dari Faiz. Tong sampah. Terus? Oke, tong sampah dipasang oleh kabel, ya gitu. Gak apa-apa. Tapi tadi udah menjelaskan dengan baik ya untuk langkah-langkah pembuatannya. Kemudian di sini untuk presentasinya, untuk kelompok 1 bagus, kelompok 2 juga tadi bagus ya. Dan ibu pengen ada sedikit saran untuk tadi moderatornya. Moderatornya public speakingnya bagus. Tapi untuk misalkan nih ada waktu dan tempat tuh ya tadi itu bisa dihilangkan. Ya, karena kan tidak mungkin kan waktu dan tempatnya yang dipersilahkan atau waktu dan tempatnya yang disilahkan. Masa waktunya mana waktu atau tempatnya? Jadi nanti dihilangkan kata-kata itu. Seperti ini. Untuk tadi materinya sangat luar biasa juga, ya, bagus-bagus untuk mempresentasikannya juga di sini. Sketsa gambar proyeknya dari foto-foto atau videonya, ibu bisa lihat. Dokumentasinya. Gak apa-apa, yang penting ibu pengen tahu ketika kalian cara membuatnya. Baik, sudah. Silakan ditutup dulu. Mungkin dari diskusi tadi bisa kita simpulkan bahwa penting bagi kita untuk selalu bijak dalam mengelola sampah agar mudah untuk daur ulang yang nantinya bisa bermanfaat kembali. Semoga kegiatan P5 ini terus dilakukan agar pengetahuan siswa mengenai teknologi bisa diperluas, ilmu bisa didapat, bukan hanya materi saja. Terima kasih atas atensi Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga presentasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Semoga dapat berjumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.